Bagi orang yang percaya, ini kata kuncinya percaya, yang sudah ada kepercayaan di kalbunya kepada Allah, semua urusannya kayak baik. Di sini dikatakan wala isadzalika li ahadin ilal mu'min. Yang menganggap segala sesuatu itu baik cuma orang beriman. Hadapilah masalah dengan ruh. Ruh itu murni, abadi. Dia tidak ada limit dan batasnya. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan membersamainya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tidak ada rezeki yang lebih tinggi, lebih banyak, lebih bernilai daripada sabar. Ya. Jadi sabar ini luar biasa. Ternyata sabar itu ada sabar dari kepayahan, ada sabar dari meminta-minta. Nah, ini babnya. Sabar dari meminta-minta. Bahkan minta ke Allah aja malu ini orang. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang sibuk man syaghalani zikri, siapa yang sibuk berzikir, baca Quran, sholat, riyadhah an mas'alati, sehingga enggak sempat meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya ma u'tis sa'ilin, apa yang aku berikan kepada yang meminta. Maka pilih mana? Meminta atau zikir? Mending zikir, Pak. Maka kalau ada zikir diajarkan guru pagi sore, amalkan itu. Paling cuma 15 menit. Ya, itulah bedanya zikir dengan ilmu. Ilmu, Bapak duduk dari tadi, rasanya kan sebentar. Nggak pegal kan kakinya? Coba duduk 5 menit langsung kesemutan. Ya, kecuali pikirannya lagi di rumah tuh, nggak nyaman, kakinya tiba-tiba gerak aja tuh. Main kebelet kali ya. Ajaban li amril mu'min. Hadis berikut dari Suhaib bin Sinan. Nabi bersabda SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan orang beriman itu semua urusannya. Kenapa? Kullu inna amrahu kullahu lahu khair. Bagi orang yang percaya, ini kata kuncinya percaya, yang sudah ada kepercayaan di kalbunya kepada Allah, semua urusannya kayak baik. Berarti bagi orang beriman, pandemi baik atau buruk? Saya menganggap pandemi itu ada nilai baiknya yang tidak terkira. Dulu saya nggak ngerti, Pak, ilmu tentang hadis-hadis akhir zaman. Padahal saya hafal hadisnya. Ya, hadis Dajjal itu saya hafal gitu. Dari umur 13 tahun, saya sudah menghafalkan bagian akhir zaman di kitab ini. Ada tentang bab tentang akhir zaman di kitab ini. Seluk-beluk tentang akhir zaman itu saya hafal dalilnya. Dalil doang. Ngerti enggak? Benerlah kata Nabi, rubba hamili fiqhin ila man huwa afqah. Bisa jadi ada orang yang hafal ngajar kepada orang yang dia ajar nanti lebih pinter. Gitu. Selama pandemi saya ngaji lagi. Kalau enggak ngajar terus. Kapan belajarnya? Kan belagu juga kalau kita ngajar terus. Ternyata kiai, ustadz, dai, ulama, kalau dia nggak punya akses ke dalam kolbunya, ilmunya sebatas yang di kitab. Padahal kitab itu dulu ditulis dari kolbu. Kitab ditulis dulu dari kolbu. Nah, ini disorientasi para santri dan para kiai sekarang. Mereka menghukumi bab kolbu dengan apa yang di kitab. Kalau nggak ada di kitab dia nggak percaya. Padahal semua yang di kitab itu dulu ditulis keluarnya dari kolbu. Maka jangan pernah menghakimi ilmu-ilmu ma'rifatullah pakai kitab yang kita nggak ngerti. Banyak hari ini kawan-kawan saya terhijab, terhalang untuk belajar ilmu tentang ma'rifatullah, cuma karena dia bilang, kok di pesantren saya nggak ada ya orang ngaji begitu. Ya pesantren ente sih ya. Gurunya kan nggak mungkin ngajarin ma'rifat orang baru sampai MA, madrasah aliyah, nggak mungkin diajarin ma'rifat yang tinggi-tinggi. Mesti diajarin yang sesuai dengan umurnya. Di sini dikatakan wala isadzalika li ahadin ilal mu'min. Yang menganggap segala sesuatu itu baik cuma orang beriman. Jadi saya mau nanya lagi nih, pandemi ada baiknya nggak? Kayaknya yang diam masih ragu nih. Jeritat gitu ya. Dompet, sepi gitu ya.
Pasti ada baiknya. Dulu kita sering mikir gini, coba kalau saya liburan, saya pengen sholat bareng anak-anak, ya kan? Mimpin sholat anak istri. Selama pandemi ada namanya WFH ya. Dan kita waktu awal-awal kita sholat di rumah semua kan? Dan itu nikmat sekali Pak. Bagi saya nikmat sekali karena saya tinggalin istri lama kan, dan anak lama. Keluar baru balik setelah seminggu. Nikmat sekali. Kalau Bapak kan berangkat pagi pulang sore. Kalau saya nggak, berangkat sekarang bisa pulang-pulangnya sebulan. Dan itu nikmat sekali bisa bersama, ya. Jadi nikmatilah pandemi ini ya. Kita kerja aja sebisanya kita kerja. Yang penting bisa makan, bisa berbagi. Pengen apa cukup, ya. Bener nggak? Itu yang rezeki. Pengen apa cukup. Pengen keluar negeri bisa, ya kan? Pengen mobil boleh, pengen motor jadi, ya itu Pak. Ya rezeki itu yang penting cukup, bukan berlebih ya. Berlebih Allah nggak ngasih izin, berlebih bagi, gitu. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, in asabahu dharra sabara fakana khairan lah. Jika dia asabathu musibah. Jadi ternyata musibah bahasa Arab itu dua cabangnya. Ada musibah kebaikan, ada musibah keburukan. Tapi bahasa Arabnya bukan keburukan ya, sarra. Sarra sesuatu yang menggembirakan. Jika dia dikenai oleh sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang mengenai kita, namanya musibah. Jadi asaba yusibu, ya, musibatan. Musibah itu bahasa Arab, itu artinya sesuatu yang mengenai kita, sesuatu yang kita rasakan sekarang. Nah, maka wa in asabathu, jika dia merasakan kebahagiaan, syakara, dia bersyukur. Maka orang yang bersyukur itu diuji dengan kebaikan. Jadi Bapak yang lagi bisa beli rumah di komplek ini, ya, bisa beli kendaraan, bisa punya anak istri, atau tinggal di mana aja, berarti dapat musibah kebaikan. Nah ini kalau versi bahasa Arab, versi bahasa Rasulullah. Wa in asabathu dharra, jika dia ditimpa, mendapatkan atau merasakan dharra, enggak sanggup melebihi batas diri kita, maka jangan bersyukur dengan jiwa, bersyukurlah dengan ruh. Kalau dengan jiwa nggak kuat, ya, maka orang bilang, saya nggak sanggup Pak, saya nggak sanggup Ustadz. Kita banyak orang ngomong begitu. Itu karena dia dengan jiwanya. Maka bacalah zikir, hadapilah masalah dengan ruh. Ruh itu murni, abadi, dia tidak ada limit dan batasnya. Ya. Ngadepin pasangan jangan pakai perasaan Pak, ya, makan hati, ya. Kamu udah bertahun-tahun hidup aku kok gitu-gitu aja. Nah itu kalau pakai nafs itu ya. Tapi kalau pakai ruh, emang begitu. Jiwa itu emang begitu. Harus ngalah ya.